Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa gabung kembali di Farul Hati Institute dengan materi manajemen keluarga. Semoga teman-teman yang lain bisa bergabung lagi ya. Ini setelah kemarin kita bahas tentang SDM di tengah keluarga ya. Suami, istri, anak-anak perlu dapatkan sentuhan yang serius. Bukan sekedar makan, tapi lebih daripada itu. Mungkin di beberapa masyarakat yang pendidikannya cukup tinggi, bab ini dapat perhatian. Tapi di masyarakat yang pendidikan rendah, ya ngurus anak itu yang ngasih makan, selebihnya yang nggak diurus. Nah, bahkan kalau di pendidikan masyarakat yang pendidikan tinggi sekaligus, ngurus anak itu yang nyekolahin. Gitu. Yang lainnya nggak diurus, karakter, akidahnya, imannya, ibadahnya nggak diurus. Ya udah, yang penting sekolah tinggi, dapat pekerjaan, selesai. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita udah bahas kemarin di pengembangan SDM anggota keluarga. Sekarang kita bahas tentang keuangan, menata keuangan keluarga. Ini salah satu isu yang cukup signifikan di tengah keluarga. Sangat signifikan. Meskipun oleh banyak keluarga berlebihan membahas masalah ini. Seakan-akan urusan keuangan itu urusan satu-satunya. Beberapa kali saya tanya kepada para ayah atau para suami, apa kewajiban pertama seorang ayah, seorang suami? Jawabannya cari nafkah. Itu jawaban yang tidak begitu tepat atau salah. Karena pertama kali kewajibannya itu mendidik keluarga. Nafkah itu berikutnya. Meskipun kayak gitu, tetap aja urusan keuangan itu vital. Pertama, karena memang ada penyematan fungsi tugas nafkah pada suami ketika bicara keluarga. Misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'd min ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita atas apa yang mereka, atas karunia yang Allah berikan kepada mereka atas yang lain, dan atas apa yang mereka infakkan. Jadi atas apa yang mereka infakkan. Jadi kata infak akhirnya menjadi tugas yang sangat melekat pada laki-laki, bahkan sebagian orang menyebutnya berlebihan. Nah, keuangan ini akhirnya rumah besar kata infak ini. Perlu keluarga memanage keuangan karena semuanya bisa berjalan tentu dengan izin Allah setelah keuangan itu baik. Dan di Islam menata keuangan ini menjadi sesuatu yang sangat ditekankan. Mas dalam sejarah ada sikap ekstrim. Gitu. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian terjadi kerajaan-kerajaan Islam, Khilafah Islamiyah yang besar, Umayyah atau Abbasiyah. Ada pola kehidupan di keluarga raja dan orang sekitarnya yang sangat berfoya-foya dalam harta dan keuangan, sehingga melahirkan kelompok masyarakat sufi yang anti keuangan. Nah, ekstrim sekali. Dan ini akhirnya berjalan beberapa tahun, sehingga ada persepsi orang soleh itu orang miskin, kalau orang kaya berarti tidak soleh. Gitu. Ya, cenderung orang soleh cenderung menghindari kekayaan.
bisa jadi karena tidak mampu mengelola keuangan atau nggak bisa memasuki wilayah keuangan. Dan sebaliknya orang-orang yang secara keuangan bagus nggak tertarik jadi orang soleh karena orang soleh itu susah. Lahirlah dua kelompok yang tidak pernah bisa bersatu ini. Dan kalau melihat para sahabat, ini dua hal karunia yang harus bersatu. Makanya ada hadis Rasulullah, riwayat dari Rasulullah. Ni'ma al-malus salih lil abdis salih. Sebaik-baik harta yang saleh itu jatuh kepada orang yang saleh. Gitu. Yakni sebaik-baik harta yang halal itu jatuh ke orang yang baik. Gitu. Sehingga hartanya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Intinya, dari pergulatan pemikiran yang berjalan sekian tahun, sekarang sudah pada posisi yang sudah agak sedikit moderat. Di mana kekayaan bukan musuh kesolehan. Kekayaan tidak boleh dicintai, tapi juga jangan dimusuhi. Kalau dicintai, menyebabkan orang menjadi hambanya harta. Kalau dimusuhi, engkau kehilangan banyak kebaikan karena tidak memiliki harta. Nah, keluarga perlu memanage keuangan ini dengan sangat baik. Tujuannya apa? Satu, supaya bisa menjalankan agenda di tengah keluarga dengan sangat baik. Kalau keuangan nggak ditata bagus, nanti banyak agenda keluarga yang nggak berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, lebih daripada itu, supaya anggota keluarga, terutama suami dan istri, bisa menyempurnakan agamanya karena cukup hartanya. Sebagian besar cabang iman itu butuh harta. Sebagian besar cabang iman butuh harta. Sehingga perlu orang-orang saleh memiliki kecukupan harta untuk menyempurnakan agamanya. Rukun Islam yang 5 itu, yang modalnya lisan, cuman syahadat. Salat butuh harta, zakat butuh harta, puasa butuh harta, haji pun butuh harta. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dalam rangka menyempurnakan agama, harta butuh. Makanya suatu ketika ada seorang zahid kabir, alim kabir, Abdullah bin Mubarak, membawa dagangan cukup besar dari Khurasan. Ini dari daerah Iran ya, Persia. Mau dibawa ke Mekah. Ketemu beberapa muridnya. Mahadal mal, ya Zahid. Apa harta ini, hai orang yang zuhud? Bagaimana orang yang zuhud sementara usahanya sebesar kayak gini? Kata Abdullah bin Mubarak, akhuduha li ahfadhu dini au kama qala. Aku mengambil harta ini untuk menjaga agamaku. Kata para muridnya, ma ahsanadha intammadha. Betapa baiknya hal ini jika benar-benar terjadi seperti itu. Jadi aku ambil harta ini untuk menjaga agamaku. Supaya kita terjaga agamanya, maka salah satunya butuh harta. Nah, supaya keuangan keluarga ini baik, maka perlu dikelola dengan sangat baik. Ditata dengan sangat baik. Nah, khusus kita, kaum muslimin yang memang sangat terikat dengan iman, terutama iman pada hari akhir, yang di dalam beberapa konteks itu memang berhadapan-hadapan dengan dunia. Namanya akhirat ya berhadapan dengan dunia. Kalau tidak dipahami dengan sangat baik, kita bisa memusuhi dunia. Padahal maksudnya bukan memusuhi dunia, tapi saking inginnya akhirat, akhirnya memusuhi dunia. Sebaliknya di sana, saking inginnya dunia, memusuhi akhirat. Naudzubillah.
Nah, oleh karena itu sebelum bicara memanage keuangan keluarga ini, ada beberapa mindset. Ya, kalau tadi saya menyebutnya tujuan keuangan keluarga dimaksudkan dua hal tadi. Menjalankan agenda keluarga dan menyempurnakan agama. Yang kedua, mindset tentang keuangan perlu ditata baik di tengah kaum muslimin, terutama di tengah keluarga Islam. Supaya nanti manajemen keuangannya baik. Ya, beberapa mindset atau cara pandang terhadap keuangan ini. Yang pertama, bahwa harta adalah bagian dari karunia Allah yang boleh diambil dan boleh diusahakan, bahkan wajib diusahakan jika dimaksudkan untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Harta adalah sesuatu karunia Allah yang boleh diusahakan, bahkan wajib diusahakan jika dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jika dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka membayar zakat, dalam rangka membayar haji, dalam rangka membiayai dakwah dan jihad di jalan Allah, dalam rangka kebaikan semuanya, maka bahkan bisa wajib diusahakan. Makanya kalau kita melihat, Allah atau Quran juga menggunakan perintah. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah dari karunia Allah. Nah, sehingga kalau konteksnya begitu bisa menjadi wajib jika kaitannya dalam rangka menjalankan kewajiban. Jika konteksnya dalam rangka menyempurnakan agama yang sunnah, ya hukumnya sunnah. Misalnya ingin sedekah, maka mencari harta menjadi sunnah. Dalam rangka menyantuni anak yatim, maka mencari harta menjadi sunnah muakkadah. Begitulah hukumnya, bisa dipahami. Ya? Ini mindset pertama. Yang kedua, keuangan atau harta hendaklah tidak dicintai, tapi hanya dikelola untuk kebaikan. Karena kalau dicintai, dia bisa menjadi bumerang untuk pemiliknya. Itulah yang namanya zuhud. Oke ya. Ini perlu ditata dengan sangat baik. Kalau sampai terjebak kepada mencintai, itu nanti akhirnya terjebak kepada hubbud dunia dan jauh dari zuhud. Itu bisa jadi bumerang. Ini natanya harus indah. Kalau enggak, bisa jadi perkara. Ini nomor 2. Bahkan di beberapa ayat memang menunjukkan sama sekali tidak boleh. Gitu. Ada ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu kepala semua keburukan. Yakni cintanya yang jadi perkara. Gitu ya, insya Allah ya. Yang ketiga mindset bahwa harta bagi umat Islam itu untuk dijadiin amal, bukan untuk disimpan. Harta bagi kaum muslimin, keuangan itu untuk dijadiin amal. Dengan bahasa lain, untuk didermakan, bukan untuk disimpan. Apalagi untuk foya-foya. Nah, di lapangan itu ada 4 posisi harta di benak orang. Saya juga nyebutnya ada 4 tingkatan posisi harta di mata orang di lapangan ya. Yang pertama, harta itu dihitung dari berapa income-nya. Oke. Itu biasanya pegawai baru. Pertanyaannya, berapa gajimu? Income tidak menjelaskan harta. Karena harta itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang tersisa. Betul ya?
income-nya gede tapi habis semua, ya nggak punya apa-apa. Income-nya kecil tapi separuh sisa, ya dia punya, itu namanya. Nah, kabar buruknya kita generasi di abad 2021 ini didorong untuk berapapun income-nya, maka pengeluarannya harus lebih gede. Dijerat pakai kartu kredit, dijerat dengan kebutuhan yang sesungguhnya itu keinginan. Sehingga habis harta itu. Berapapun income-nya, maka akhirnya jadi barang-barang yang tidak berguna di beberapa saat kemudian. Handphone mahal, 2 tahun nggak berguna. Habis duit kita. Dan lain sebagainya. Nomor 2, orang yang melihat harta dari sudut berapa tabungannya. Saya suka nyebutnya para pedagang-pedagang itu fokusnya berapa, bukan dapat hari ini, tapi berapa bisa nabung hari ini. Karena kalau dapat, itu belum tentu keuntungan. Yang ditabungkan itulah akan jadi harta. Jadi bisa nabung berapa? Yakni dakhir ya. Karena itu yang dianggap akan jadi harta. Ini saya nyebutnya pedagang glodok. Itu nanyanya sama temannya, lo nabung berapa? Yang ketiga, naik kelas. Ini sudah level pedagang di Sudirman. Berapa yang bisa kau investasikan? Karena kalau nabung itu kan G-nya sedikit. Berapa keuntungan yang diberikan oleh bank dari tabungan? Hanya sampai 5% per tahun kan kalau nggak salah. Tadi investasikan. Investasi ini. Dianggap keuntungannya gede. Tapi investasi itu maksimal kan paling 20% per tahun. Itu paling gede. Kalau ada investasi menawarkan 100% per tahun, itu bisa jadi bodong. Investasi reksadana syariah 16% per tahun. Jadi kalau investasi di real, bisnis real 20% per tahun. Karena pengusahanya maksimal dapat 30% per tahun. Dikasih ke investornya 20, misalnya gitu. Itu udah maksimal itu sudah. Nah, jadi kalau dia investasi 20% per tahun, selama 10 tahun berarti 200%. Nah, terakhir, posisi harta yang paling mulia itu adalah posisi harta yang diajarkan oleh Islam. Bukan berapa yang kau dapatkan. Bukan berapa yang kau tabung. Bukan berapa yang kau investasikan. Tapi berapa yang kau dermakan. Amin. Berapa yang kau amalkan. Itulah yang jadi hartamu. Yang kau tabung akan berubah jadi warisan. Kalau yang kau hasilkan, jika habis semua, berubah jadi kotoran. Atau berubah jadi barang-barang bekas. Yang kau tabung akan berubah jadi warisan yang dimanfaatkan oleh orang. Yang kau investasikan, ujungnya kau makan atau kau tabung. Ujungnya jadi harta warisan, atau jadi kotoran, atau jadi barang-barang bekas. Engkau hanya menikmati, memandangi, memiliki selama kau hidup. Begitu kau tidak hidup di dunia, kau tidak berhak atas harta yang kau usahakan tadi. Dan hidupmu cuma 63 tahun, kurang atau lebih. Berapapun kekayaanmu. Tapi begitu kau infakkan, inilah tabungan utamamu. Kau akan menikmatinya sepanjang hidupmu di akhirat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Jadi mukmin ketika berurusan dengan harta,
Itu udah ditaruh mindset. Harta adalah apa yang kita dermakan. Bukan yang kita tabung, bukan income, bukan yang kita investasikan. Yang kita makan, yang kita tabung, yang kita investasikan, itu sesungguhnya adalah jalan menuju supaya kita bisa mendermakan. Kenapa kita investasi? Agar tumbuh, supaya nanti dermanya banyak. Nah, jadi yang dihitung berapa dermanya. Dari sekarang, Bapak Ibu semua ngitungnya bukan berapa luas rumahnya, berapa banyak tabungannya, tapi berapa banyak sodakonya dan wakafnya. Itulah hartamu. Paham ya cara mikirnya ya? Kalau mikirnya tidak begini, sesat kita. Kita rugi, rugi-ruginya. Kalau kita mikir harta, ada berapa yang kita tabung, atau berapa yang kita investasikan, apalagi berapa income kita, itu namanya pikiran sesat tentang harta. Kita rugi sendiri, yang nyari kita, yang tanggung jawab kita kelak di akhirat, yang nikmati orang lain. Lah kok enak? Paham ya? Yang nyari kita. Yang tanggung jawab nanti kita. Yang nikmati orang lain. Lah kok enak? Mestinya karena yang nyari kita. Yang tanggung jawab kita. Yang nikmati harus kita. Jadikan semua harta jadi tabungan akhiratmu. Nah, tabungan akhirat tempatnya banyak. Ada wakaf, ada sedekah. Itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk portfolionya tabungan di akhirat. Ada wakaf, ada sedekah, ada infak, macam-macam. Itu cabang-cabangnya banyak. Cabang bank of akhirat itu ada di masjid, pondok pesantren, darul aitam, lembaga dakwah, dan lain sebagainya. Nah, ayo kita kerahkan harta kita ke sana. Itulah harta yang akan kita nikmati. Itulah harta kita. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Tadi mindset pertama apa tadi? Bahwa harta boleh diusahakan, bahkan wajib diusahakan jika dalam rangka memenuhi perintah Allah. Kedua, Muslim tidak boleh mencintai harta. Dia hanya mengelola. Yang ketiga, posisi harta di mata orang mukmin adalah apa yang disodakokan, bukan apa yang ditabung, bukan apa yang didapatkan, bukan pula apa yang diinvestasikan. Tapi berapa yang disodakokan, yang diinfakkan, itulah yang menjadi hartanya. Ya, ini perlu dikokohin. Yang ketiga, bahwa harta bisa menjadi pendorong, pendukung kesempurnaan agama seseorang. Bahkan ketiadaan harta bisa mengancam agama seseorang. Hadis Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mendekati kekafiran. Kefakiran mendekati kekafiran. Jadi harta bisa mendukung kebaikan. Harta bisa menyempurnakan agama seseorang. Bisa zakat, bisa sedekah, bisa dan seterusnya. Oke ya. Yang nomor 5. Sesungguhnya mukmin tidak boleh kekurangan harta. Aslinya mukmin wajib memiliki harta karena dia wajib berzakat. Dia tidak boleh kekurangan harta karena dia harus zakat. Kalau kekurangan harta berarti tidak bisa zakat. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah doa agar tidak kekurangan harta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Sesuatu yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah berarti sesuatu yang buruk.
Jadi fakir itu buruk karena kekurangan harta. Kafir lebih buruk karena kehilangan iman. Gitu. Jangan sampai kefakiran menyebabkan kekafiran. Tapi ingat, saat poin kelima ini dibahas, harus ingat poin kedua, bahwa mukmin tidak boleh mencintai harta. Paham ya? Maka ia harus mencarinya dengan landasan poin pertama. Mindset pertama. Dia boleh diusahakan, bahkan wajib diusahakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Oke ya, mukmin harus memiliki harta karena dia wajib berzakat. Bahkan dia sebaiknya terhindar, bahkan seharusnya terhindar dari kefakiran agar bisa memenuhi kewajiban terkait dengan harta. Nah, karena 5 hal ini, ya, secara mindset harta menurut Islam, maka Muslim wajib mengusahakan harta. Inilah yang saya anggap sebagai manajemen keuangan keluarga. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya baik, ada yang raise hand, Bu Yuli, dipersilakan Bu. Ustadz, jadi begini Ustadz ya, ada kasus nih, saya ditanya teman tapi saya nggak bisa jawab. Betul, Bu. Jadi dia itu tidak menikah, usia sudah sekitar ya 60 lah gitu. Hah? 60 nggak nikah? Ya, udah 60 tidak menikah memang ya. Terus dia kan sudah tahu lah pengen sodako sebanyak-banyaknya katakanlah gitu. Tapi di sisi lain dia juga mengkhawatirkan nanti kalau saya tua gimana, atau saya sakit nanti bagaimana gitu. Padahal saya mungkin kan nggak ada yang ngurus katakanlah gitu lah Ustadz ya. Ya betul. Itu bagaimana kalau posisi seperti itu bagaimana? Sementara dia juga ada keinginan sebanyak-banyaknya lah dia bawa barang-barangnya dia ini untuk akhirat gitu. Iya betul. Ustadz bisa kasih saran nggak kira-kira bagaimana? Itu satu. Nanti satu lagi deh. Udah silakan dijawab dulu Ustadz. Oke. Kalau begini posisinya sebaiknya pakai prosedur wasiat aja. Wasiat itu adalah dia memberikan hartanya setelah meninggal. Jadi kalau wasiat kan aku akan berikan ini nanti kalau aku meninggal. Nah, wasiat artinya selama dia hidup dia masih gunakan hartanya ini, nggak takut kehilangan. Gitu. Tapi dia sudah punya niat akan mendermakan hartanya. Hartanya nggak bisa jadi warisan kalau kayak gitu. Tapi tentu dengan izin ahli waris ya. Kalau wasiatnya sampai di bawah sepertiga itu tanpa izin ahli waris. Tapi kalau di atas sepertiga ahli waris dikumpulin. Ini adik, kakak, bapak, ini hartaku nanti akan saya kasihkan ke pondok atau ke yayasan, ke masjid supaya menjadi amal soleh di sana. Tapi setelah aku meninggal ya. Itu solusi yang paling bagus. Sambil sebelum kalau masih ada yang masih dikelola ya bisa jadiin wakaf dan lain sebagainya. Dalam posisi yang sangat proporsional. Bisa dihitung lah. Itu tip yang paling agak praktis. Yang kedua bisa menggunakan hitung-hitungan boleh. Coba kalau dia katakan untuk masa tuanya berapa, nanti dihitungkan bisa tuh. Nanti apakah diasuransikan misalnya yang syariah kan ada. Terus nanti pakai program pensiun syariah misalnya ada program pensiun atau apa. Terus untuk kesehatan, untuk menjaga dia kalau masih bisa dihitung juga bisa menggunakan hitungan itu juga nggak apa-apa. Selebihnya nanti itu sudah. Tapi saya pikir pilihan yang pertama itu lebih aman. Jadi pakai prosedur wasiat namanya. Yani ibu ini akan bisa tidak sampai kekurangan sepanjang dia hidup. Begitu dia selesai hidupnya, barang sudah pindah ke amal soleh semua. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terhadap wasiat yang lebih dari sepertiga masih bisa Ustadz? Kan di Qur'annya sepertiga aja Ustadz, gimana? Iya, wasiat di atas sepertiga harus sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Kalau sampai sepertiga, itu tanpa persetujuan ahli waris. Kalau di atas sepertiga, ngomong sama ahli waris. Kalau ahli warisnya boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Lalu satu lagi Ustadz ya, kan tadi
kalau bisa kan kita amalkan katakanlah harta itu ya Ustadz. Sementara begini Ustadz ya, misalkan orang itu berpikir juga untuk sekolah anaknya, untuk masa tua dia, untuk segala macam lah yang ya biasalah setan masuklah lewat situ gitu Ustadz ya. Iya. Itu bagaimana Ustadz? Satu memanage-nya atau mungkin ada tips atau bagaimana ya? Hitung-hitungannya gitulah kira-kira begitu. Iya. Ya tentu menyekolahkan anak bagian dari amal soleh ya. Kalau kita nyebut amal jangan identik langsung dengan masjid ya. Nyekolahin anak bagian dari kewajiban yang akan dihitung kelak di akhirat oleh Allah. Ngasih nafkah kalau suami ke istri, asal tidak boros, itulah jadi kewajiban. Jadi amal soleh juga semua itu. Demikian juga tadi misalnya, menyiapkan hari tua. Karena bagian dari ketaatan kepada Allah, karena kita tidak boleh kehilangan harta, jadi fakir, ketika masih hidup. Nah, di semua tadi variabel atau pos-pos tadi ditata aja. Nah, selebihnya bisa jadiin sedekah, gitu. Ya istilahnya pandai-pandailah. Nah, jangan sampai juga kelolaan nanti akan kita bahas di belakang. Pengelolaan ini kemudian menjadi jebakan setan, sehingga begitu dikasih pos habis, nggak ada sisanya. Nah, itu keliru, itu pasti berlebihan gitu. Nyekolahin anak sampai berapa sih misalnya, kan ada hitung-hitungannya per bulan berapa, kalau sampai S1, kalau sekarang sampai S2 lah kira-kira misalnya berapa gitu, kan ada hitung-hitungannya itu gitu. Tapi kalau dihitung, waduh kalau habis sama sekali nggak punya wakaf, kamu cari sendiri ya be, nah ini biar wakaf ya udah, tapi syarat loh, janji loh harus selesai S3-nya misalnya, kayak gitu. Itu bisa aja. Jadi istilahnya pandai-pandailah kita kelola supaya semua pos-pos kebaikan bisa tercover. Harus seimbang dan proporsional. Jangan sampai salah satu pos melebihi menjadi ekstrim, yang lain sampai nggak kebagian. Biasanya pos keuangan, pos makan pos konsumsi keluarga menjadi dominan. Nggak ada batasnya itu nanti. Amalnya cuma 2.000, kalau sedekah 2.000 ke masjid, tapi kalau jajan 200.000 dan nggak merasa rugi. Gitu. Kalau nggak dijajanin malah marah anaknya, kasihan bapaknya. Jadi nggak pernah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, siap Ustadz. Kita izin berpindah ya ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Husairi juga sudah raise hand. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertanyaan di chat room. Silakan Pak Husairi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dalam mengelola keuangan keluarga, jika kita punya dana, mana yang lebih utama atau afdol? Wakaf, zakat, infak, atau sedekah? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, yang pertama tentu zakat, karena hukumnya wajib ya. Jadi jangan sampai udah sedekah zakat belum, kebalik. Itu dapat pahala tapi dosanya nggak sedikit. Nggak bisa nyukupi dosanya. Jadi pastikan zakat diselesaikan dulu. Nah, setelah zakat bisa dipilih. Jadi istilah tadi, infak, sedekah, wakaf, itu sebenarnya adalah istilah yang saling masuk. Gitu. Jadi kalau aslinya sebenarnya, seluruh yang dikeluarkan orang, yang saya terangkan dulu ya, supaya sekaligus ini materi kalau gitu. Jadi yang dikeluarkan orang itu namanya infak. Apa saja? Jajan itu juga infak namanya. Infak itu adalah, kalau bahasa Arabnya, infak itu mengeluarkan harta. Kalau bahasa di keuangan namanya spending. Spending itu infak. Oke ya. Nah, ada dua kategori infak. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu dua. Yang pertama nafkah, yakni spending seorang suami pada anggota keluarga. Itu namanya nafkah. Bahasa Indonesianya nafkah, ya kan? Nafkah. Tapi di bahasa Indonesia kan nafkah. Dicepetin. Itu pasti orang Betawi itu nerjemahin itu. Nafkah, nafkah.
Kedua, infak wajib yang kedua namanya zakat. Paham ya? Sip. Wajib dikeluarkan dari harta tertentu kepada orang tertentu. Sip. Terus ada yang namanya infak yang sunnah. Infak yang sunnah itu namanya banyak. Karena posnya berbeda atau karena konteksnya berbeda. Ya, jadi namanya berbeda, namanya banyak. Karena posnya berbeda, konteksnya berbeda. Ya. Yang pertama sedekah. Sedekah itu adalah pemberian seorang kepada orang miskin. Itu sedekah. Jadi kalau ada kaitannya dengan kasih sayang, itu namanya sedekah. Makanya ke masjid namanya bukan sedekah. Kalau ke fakir miskin namanya sedekah. Tetapi kata sedekah pernah digunakan Quran sebagai zakat. Nah, itu hanya kesamaan, namanya sinonim ya. Innamas shadaqatul fuqara, itu maknanya sedekah. Sehingga kalau sedekah pernah digunakan zakat, maka ada istilah sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya sedekah. Paham ya? Oke. Yang kedua, infak. Infak yang umum besar tadi juga punya nama di bawah, yakni pengeluaran orang kepada seluruh jenis kebaikan. Yakni infak yang arti pertama kan seluruh bentuk pengeluaran. Tapi infak yang kedua yang kecil, atau kan kita punya infak pakai huruf kapital yang di atas dibagi dua. Kalau yang di bawah ini infak pakai huruf kecil ya, itu adalah pengeluaran orang untuk wajah kebaikan. Ke masjid, ke siapa yang aujuhil khair, semua bentuk-bentuk kebaikan. Mau ada orang mau bersih-bersih lapangan, dia ngasih makanan, itu namanya infak. Paham ya? Aujuhil khair. Berikutnya, wakaf. Itu sudah tertentu. Harta yang bernilai tetap diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Diberikan, yakni harta yang nilai tetap yang manfaatnya diserahkan kaum muslimin. Manfaatnya, bukan hartanya. Manfaatnya. Nah, oleh karena itu makanya wakaf perlu nazir. Karena sudah lepas dari pemiliknya, tetapi kaum muslimin kan nggak mungkin. Ini kan jutaan, jadi perlu orang yang kelola. Gitu. Kalau sedekah kan langsung serahkan ke orang tertentu. Kalau infak tadi kan udah ada pos tertentu, pas apa nih? Pas bersih-bersih lingkungan, kasih makan, ya udah selesai kan? Udah dimakan di situ. Kasih ke masjid, namanya infak gitu. Terus ada namanya hadiah. Hadiah itu jika diberikan kepada orang dalam konteks penghormatan. Ke kakak, ke ustadz, ke apa, itu namanya hadiah. Rasul menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Paham? Karena sedekah itu konteksnya kasihan. Kalau hadiah konteksnya penghormatan. Rasul nggak usah dikasihani. Rasul orang punya. Paham ya? Makanya konteksnya hadiah. Rasul terima hadiah. Hadiah tidak ada aturannya. Rasul tidak menerima zakat. Karena zakat itu adalah kotoran harta orang. Bahasanya kan gitu. Jadi makanya menerima hadiah aja. Sebagai bentuk penghargaan. Ada namanya hibah. Hibah itu pemberian dalam konteks yang sama. Ke teman neraktir orang itu namanya hibah dalam bahasa agamanya. Ya gua traktir tuh, itu namanya hibah. Terus di sana ada kebaikan-kebaikan karena objeknya berbeda. Kayak kafalatul aitam. Ngasih kepada orang yatim. Itu namanya kafalatul aitam. Terus nanti ada orang yang menyediakan rumah singgah pada orang yang bepergian jauh. Bukan zakat Ibnu Sabil, bukan ya. Ada orang yang tidak punya penginapan, dikasih penginapan. Itu semua namanya kebaikan-kebaikan yang muncul dari kata infak sunnah. Paham ya?
Jadi kalau dilihat kayak gini, kembali ke pertanyaan Pak Kusairi, pertama kali mana? Yakni zakat. Setelah zakat, Anda lihat konteksnya. Kalau ternyata sekitar Anda kanan kiri banyak orang fakir miskin, ya udah berarti sedekah. Gitu. Tapi udah kok sedekah udah, ya udah bergeser ke wakaf supaya, nah kelebihan wakaf itu kan lama anunya. Nah wakaf itu adalah implementasi dari sedekah jariyah. Salah satu bentuk sedekah jariyah, ini istilah sedekah, ada yang sedekah jariyah, ada yang ghairu jariyah. Sedekah kepada orang dikasih makan habis, itu tidak jariyah, kan tidak ngalir. Tapi kalau sedekahnya buku. Bukunya dibaca oleh orang sampai 5 tahun. Nah, itu namanya jariyah, kan ngalir. Nah, salah satu bentuk sedekah jariyah itu namanya wakaf. Nah, paham ya? Itu bentuk sedekah jariyah. Karena sedekahnya ngalir. Tapi bisa jadi ada sedekah jariyah yang bentuknya bukan wakaf. Contoh, sedekah terhadap membiasiswai orang pinter yang nggak punya jadi alim, pesan, Mas, nanti kamu tak beasiswai ya, tak sekolahin ke luar negeri, ke Madinah atau ke Azhar. Nanti kalau pulang kamu dakwah ya di sini. Bener, dakwah. Terus pesan, nanti kalau sudah berdakwah, bikin pondok, tolong muridnya suruh dakwah juga ya. Siapa? Betul. Dia hanya beasiswa satu orang, amal dia ngalir sampai 10 abad. Karena ternyata yang di beasiswa itu emang komit mendakwah, ngalir terus tasalsul. Itu juga termasuk sedekah jariyah tapi tidak wakaf itu. Paham ya? Jadi bisa nanti ke sedekah dulu baru wakaf atau wakaf baru sedekah, itu pilihan-pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bila seseorang diwarisi rumah oleh orang tuanya, dengan catatan rumah tersebut tidak boleh dijual. Sementara si anak ingin menjual rumahnya agar uang hasil penjualan bisa diwakafkan atas nama kedua orang tuanya. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah anak tersebut berdosa karena tidak mengikuti wasiat orang tuanya agar tidak menjual rumah tersebut? Diulang, Mbak. Mohon maaf. Gimana, Pak? Baik, nggak apa-apa, Ustadz. Iya, jadi Ibu Betty ini bertanya, jadi ada seseorang yang diwarisi rumah oleh orang tuanya. Oke. Tapi dengan catatan rumahnya tidak boleh dijual. Sip. Tuh, nah tapi si anak mau menjual rumahnya supaya hasil penjualan ini bisa diwakafkan atas nama kedua orang tuanya. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Anak ini berdosa atau tidak dengan melakukan itu? Tidak mengikuti wasiat orang tuanya gitu ya? Iya. Ini si wasiatnya ini agak sedikit unik. Ibunya ini memberikan itu sebagai hibah atau sebagai waris. Kalau waris, nggak bisa diintervensi. Aku wariskan kepadamu, tapi jangan dijual. Bukan waris, namanya hibah. Waris itu kan harta yang didapatkan seorang dari orang yang sudah meninggal. Yang meninggal tidak punya hak lagi atas harta itu. Paham ya? Mungkin saya coba, mungkin orang tuanya ngasih. Gitu. Kalau dia ngasih, boleh memberikan syarat. Tapi kalau waris nggak bisa disyaratin. Karena seorang yang meninggal, begitu dia meninggal, hak atas hartanya hilang. Jadi yang menentukan waris bukan pemilik harta, tapi hukum agama. Misalnya ya, ada orang meninggal. Terus salah satu harta waris yang jatuh ke anaknya namanya tanah. Begitu meninggal dan begitu hukum waris dijalankan, maka tanah ini berubah pemiliknya ke anaknya. Nah, dalam hukum Islam, pemilik harta itu merdeka menggunakan hartanya. Serah-serah mau dijual, mau dikagak. Itu secara hukum. Bahwa secara budaya nggak baik jual harta waris, itu budaya. Kenapa? Ya budayanya kan, lo gak ngapa-ngapain, jualin aja lo, gitu. Paham ya? Nah, tetapi jika
proses pemindahan hak dari orang tua ke anak ini bukan pakai prosedur waris, tapi prosedur hibah, maka syarat bisa ditetapkan. Kalau waris nggak bisa menetepi syarat, nggak bisa ngasih syarat kalau waris. Contoh gini, ini punya rumah 4, jauh sebelum meninggal, rumah ini untuk kamu ya, tapi jangan dijual. Rumah ini untuk kamu, jangan dijual. Rumah ini untuk kamu, jangan dijual. Boleh? Boleh. Karena memberi itu leluasa menetapkan syarat. Tapi kalau waris nggak bisa disyarati. Paham ya? Dengan asumsi itu pemberian, ya, bukan waris meskipun namanya waris, dengan syarat tidak dijual tadi, maka menjualnya menjadi salah. Namanya tidak memenuhi syarat pemberinya. Kalau bahasa etika tidak menjalankan amanah. Meskipun untuk kebaikan orang yang memberi. Tapi di dalam akad, ketika dikasih syarat, ya harus diterima. Kalau nggak mau terima syaratnya, jangan terima. Kalau nggak mau disyaratin, ya jangan terima. Itu paling gampang. Itu asumsi pertama. Tapi asumsi kedua, jika itu didapatkannya dari waris, bukan dari proses hibah, ya ini dia dapat setelah ibunya meninggal, terus dia dapat rumah. Maka syarat ibunya tidak sah, karena melanggar hukum agama. Waris nggak bisa disyarati, karena waris pemiliknya bukan lagi orang yang meninggal tadi, dia sudah nggak memiliki atas harta. Tapi kelihatannya kalau mensyaratin ini biasanya bukan waris, ini hibah, cuman menggunakan bahasa waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Gitu, Fadal Mbak. Iya, ini dari Bu Fei. Assalamualaikum Ustadz, jika sudah terbiasa, dosakah jika jarang bayar zakat harta? Sudah terbiasa bayar zakat fitrah, store ke petugas di masjid sebelum Idul Fitri, tetapi jika hanya kadang-kadang dan tidak setiap tahun bayar zakat harta. Oh iya, dosa. Dihitung balik, Mbak. Jadi kalau nggak bayar zakat harta, maka dihitung aja hutangnya berapa. Nanti dijadiin satu atau dicicil. Jadi zakat yang belum ditunaikan itu menjadi hutang, dicicil, gitu. Misalnya per tahun kena zakatnya berapa, atau per bulan kena zakatnya berapa kali setahun, maka dikira-kira. Setelah itu nanti ditunaikan. Jadi yang nggak bayar zakat hukumnya dosa. Paham ya? Nanti ditunaikan aja semuanya. Kalau misalnya di total per tahun misalnya zakatnya itu 2 juta misalnya. Dia nggak bayar selama 10 tahun. Ya berarti 20 juta. Ditunaikan 20 juta. Itu cara menyelesaikan hutang zakat. Paham ya? Kalau hutang sholat kan ada cara menyelesaikannya. Kalau hutang zakat itu gampang. Nggak bayar zakat, tinggal dibayar aja lagi. Gampang sebenarnya. Dihitung ulang. Dihitung ulang dari sejak kapan nggak bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Padahal Bu. Mbak. Ini dari Ibu Ani Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau wakaf kan harus ada pengurusnya, misal wakaf tanah untuk pondok tahfiz. Bolehkah pengurusnya masih anggota keluarga? Tahfiznya gratis katanya. Boleh. Nazir boleh menunjuk siapapun, pewakaf boleh menunjuk siapapun jadi nazir. Gitu. Cuman sebenarnya tidak boleh menunjuk diri sendiri jadi nazir. Gitu. Jadi pewakaf itu harus menunjuk kepada pihak lain menjadi nazir. Yang ngelola harta wakaf. Gitu. Dia lepas. Tapi boleh nggak seorang pewakaf terlibat ngurus? Boleh aja, karena itu kan kebaikan. Kan sudah lepas dari haknya. Gitu. Ya makanya salah satu prosedur yang cukup indah dipakai itu adalah nazirnya lembaga, bukan perorangan. Contohnya yayasan. Sehingga pewakafnya boleh terlibat, boleh. Karena nazirnya kan bukan orang, gitu kan. Tapi boleh nggak nazir orang per orang? Boleh. Aku wakafkan tanah ini ke masjid, tapi nazirnya ini ya aku minta ini yang kelola. Boleh. Ya dikelola, maka siapa saja yang ingin manfaat itu, misalnya pengurus masjid, Pak, masjidnya ini kayaknya tanah ini kayaknya ditanamin
singkong ya, oh ya Pak, ya aku kelolanya nanti manfaatnya boleh. Nah biasanya nazir itu sekaligus biasanya yang ngelola manfaatnya. Kalau dikasih ke masjid ya berarti pengurus masjid nadirnya. Jadi nadir boleh lembaga, boleh perorangan, dan boleh sejumlah orang, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ada update nih Ustadz dari Ibu Aninya. Alhamdulillah dibentuk pengurus yayasan Ustadz, katanya. Oh ya, boleh. Nah, cuman catatannya kalau bagi para pewakaf yang diserahkan ke yayasan, maka yayasannya pastikan juga kelola, jangan sampai wakaf, nadirnya yayasan, dia kendalikan yayasan, terus seperti menjadi milik sendiri, ya itu menjadi kurang ahsan di dalam pengelolaan wakaf. Kenapa? Karena nanti tingkat manfaatnya bisa tidak terkontrol. Jadi perlu yayasannya yang kokoh, meskipun siapa aja boleh terlibat di yayasan. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Masya Allah nih lumayan rame nih Ustadz pembahasan ini. Urusan duit. Ya, dari Ibu Diah Lubis. Iya. Betul. Iya. Penerima zakat ada syaratnya. Apakah zakat penghasilan bisa diserahkan untuk pembangunan masjid? Ya, ini memang diskusi lama. Apakah masjid termasuk sabilillah apa tidak? Gitu. Nah, kan aslinya sabilillah itu kan perang. Aslinya sabilillah itu perang. Nah, sekarang perang sabilillah itu adanya kan cuma di Palestina sama di mana, gitu. Nah, yang lain kan dulu zaman ada Irak, dulu zaman sabilillah. Zaman Belanda ya berarti perang sabilillah, zaman ada Belanda di sini dulu ya. Sehingga lahir apa bisa dikiaskan enggak? Nah, sebagian besar ulama mengatakan seluruh wajah-wajah kebaikan dan dakwah itu termasuk sabilillah. Seluruh bentuk kegiatan organisasi yang menjalankan syiar Islam, dakwah Islam, kebaikan bisa dikiaskan ke sabilillah. Nah, jika kita terima kias ini, maka insya Allah zakat penghasilan boleh dikasihkan ke masjid sebagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk di dalamnya pondok pesantren, yayasan-yayasan sosial, yayasan-yayasan dakwah gitu. Karena kan sabilillah ini aslinya dijalankan dalam rangka membiayai perang. Nah, tujuan perang apa? Menegakkan agama. Nah, karena musimnya bukan musim perang, menegakkan agama sekarang pakai masjid, pakai yayasan sosial, kegiatan agama. Termasuk di dalamnya bikin web Islam, ya itu termasuk sabilillah semua. Kalau kiasnya dibuka, ya akan mencakup seluruh kegiatan dalam rangka dakwah, itu masuk dalam kategori sabilillah. Wallahu a'lam. Betul, Mbak? Ya, tadi yang pertanyaan terkait zakat harta yang perlu dihitung ulang itu ya Ustadz ya? Ya. Jadi Ibu Fei bertanya lagi Ustadz, berarti zakat harta yang tidak dibayar sejak bertahun-tahun merupakan hutang. Apakah bayar pajak penghasilan tahunan bukan disamakan dengan bayar zakat harta? Beda zakat. Zakat kalau zakat. Kalau pajak tahunan itu, cara menghitungnya dan menyerahkannya ke pihak lain. Kalau pajak, kau serahkan ke pemerintah. Pemerintah bukan penerima zakat. Zakat itu ada 9, 8 penerimanya. Sehingga beda. Di dalam undang-undang zakat, boleh Anda bayar zakat, dari zakat Anda itu mengurangi pajak. Gitu. Tapi bukan dibalik. Bukan pajak mengurangi zakat, enggak. Zakatlah yang mengurangi pajak. Karena penerima pajak itu pemerintah, bukan asnaf thamaniyah. Jadi tetap wajib bayar zakat. Ini dua kewajiban berbeda. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ini ada Pak Indro yang raise hand, Ustadz. Fadal. Mohon izin ya, bertanya langsung ya, Indro ya. Dipersilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. di-unmute untuk bertanya, Pak. Wabarakatuh. Fadal. Ustadz, jadi kalau berkaitan dengan harta waris Ustadz ya,
manakala seorang anak Adam meninggal berarti kan harta kembali kepada Allah. Sehingga semua aturan pembagian dilakukan oleh atas aturan-aturan Allah. Nah, sekarang sebagai orang yang kita masih hidup diberi juga kita kewenangan untuk membagi selama kita masih hidup. Apakah yang terbaik buat kita itu membagi sesuai dengan aturan Allah yang seolah-olah kita meninggal? Artinya pembagiannya itu mengikuti aturan Allah yang sekiranya uang itu kembali kepada Allah. Sekiranya tidak ada hal-hal yang luar biasa. Apa betul demikian, Ustaz? Terima kasih. Kembali sebentar, belum paham. Maksudnya membagi harta sebelum meninggal, maksudnya gitu? Ya, kalau kita meninggal kan harta kembali kepada Allah dan dibagi sesuai dengan aturan Allah. Kan itu, Ustaz, ya. Ya. Nah, orang kan selama masih hidup diberi kuasa juga dia untuk membagi hartanya. Dengan kewenangan dia yang diberikan. Apakah orang itu paling baik adalah membagi seperti sesuai aturan Allah kalau jadi harta waris itu ya? Oh gitu. Itu nggak ada fatwa yang demikian. Oh gitu. Jadi kalau belum menjadi harta waris, maka membaginya bisa menggunakan cara yang diizinkan oleh agama pula. Yang kayak hibah. Hibah itu tidak ada aturannya. Nah, ketika agama tidak mengatur, ya berarti agama melihat yaitu baik-baik aja. Karena pemilik harta mengerti mana yang paling baik, mana yang paling baik untuk diserahkan, gitu. Dia memiliki kemaslahatan, agama kasih wewenang bagi dia. Tapi sekira dia menggunakan hitung-hitungan waris, baik nggak? Baik juga, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Tapi bukan berarti kalau membagi harta hibah menggunakan hitungan waris dianggap lebih utama daripada menggunakan cara hibah biasa. Nggak begitu. Gitu. Nah, soalnya kan Ustaz, maaf, di An-Nisa ayat terakhir itu kan dikatakan kamu tidak tahu kepada siapa kemanfaatan harta ini akan artinya Allah yang lebih tahu sebenarnya. Gitu. Iya, nah kalau Allah lebih tahu kan di sana juga ada ayat misalnya tentang betapa besarnya pahala wakaf, betapa besarnya harta di jalan Allah, ya, betapa besarnya harta yang dikasihkan ke anak yatim, itu juga bagian dari. Nah, ketika belum jatuh ke hukum waris, bisa aja pemilik harta ngasih ke sabilillah lebih banyak daripada ke keluarganya, kasih ke anak yatim supaya menjadi bersama Rasulullah kelak di akhirat. Boleh-boleh aja itu semua. Kalau menggunakan prosedur waris kan berarti tidak akan jatuh ke situ. Paham ya? Kan jatuh ke keluarganya saja. Sabilillah nggak ada. Wakaf nggak ada. Yatim nggak ada. Makanya sebelum menjadi harta waris, itu pemilik harta sah kemana saja. Tentu dia dipilih-pilih di jalan kebaikan mana yang akan didistribusikan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Tapi ini pesan kepada antum semua peserta, sesedikitnya harta antum pastikan punya wakaf, itu yang jelas. Kalau perlu cuman sejengkal, supaya ada yang jariah, ada yang ngalir. Gitu. Bisa tanah, bisa bangunan, bisa sistem, bisa apa saja, bisa hak paten, itu wakaf ya. Saya wakafkan hak paten saya, boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ustadz, insya Allah sudah cukup ya? Ya. Lanjut. Mungkin untuk kebagian. Kalau kita lanjut dulu. Ya. Jadi boleh, kan tadi sudah kita bahas tentang urgensi betapa kita perlu kelola harta, terus sikap, mindset tentang harta. Sekarang kita bahas gimana memanage keuangan keluarga. Ada dua pintu besar atau dua area yang wajib dimanage dengan sangat baik dalam tema manajemen keuangan keluarga. Yang pertama, masalah income. Ini tentu kalau yang punya keahlian nanti bisa kasih masukan ke kita di sini ya. Yang bagus-bagus itu usahanya itu. Income. Yang kedua, pengelolaan penghasilan. Jadi yang pertama,
keluarga harus memastikan income-nya bagus. Tentu yang saya sampaikan di sini bukan teknik mencari uang, karena bukan materi saya. Tapi panduan-panduan mencari harta. Nah, kalau teknik, nah, antum semua perlu kursus kecerdasan finansial atau kursus trading, kursus apa saja terserah. Tapi saya akan menyampaikan panduannya aja. Ya, maksudnya supaya kita kaum muslimin di dalam mencari income itu berpanduan baik, punya mindset baik. Jadi kalau kita bicara manajemen keuangan, itu areanya dua. Pertama area income, yang kedua area pengelolaan keuangan. Ya. Sekarang kita bahas yang area income. Orang tidak mungkin bisa punya keuangan bagus kalau income-nya tidak bagus. Ya. Jadi fokusnya income. Income itu dalam bahasa Arab namanya al-kasb, yakni mata pencaharian. Jadi kita harus pastikan mata pencaharian yang baik. Dan oleh agama, mata pencaharian itu dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama namanya al-amalu biyadihi, yang kedua al-bai'ul mabrur. Artinya yang pertama adalah amal dengan bekerja dengan dirinya sendiri, bekerja dengan tangannya. Yang kedua bisnis yang mabrur. Nah, kalau menggunakan kuadran yang dikembangkan oleh para ahli finansial, itu hadis ini bisa dijelaskan lewat 4 kuadran. Yang namanya bekerja menggunakan tangan, itu adalah employee, yang kedua self-employed. Ya, meskipun saya tidak pakai ini, insya Allah cukup ya, bisa ya, insya Allah ya. Nggak perlu saya buatkan grafik ya. Jadi, yang namanya bekerja pakai tangan itu ada dua hal. Employee, self-employed. Employee adalah orang yang kerja di kantor orang, di orang lain. Kayak pegawai, kerja di saudara, itu namanya employee. Yang kedua self-employed. Ia bekerja pakai tangannya, tapi sendiri. Kayak dokter, konsultan, motivator, nah itu self-employed. Akuntan. Nah, yang bisnis mabrur itu ada di kuadran sebelah kanan. Yang pertama namanya bisnis. Yang kedua namanya investasi. Bisnis adalah mengusahakan harta dengan tangannya sendiri. Dia punya harta, dia punya tangan, diusahakan supaya mendapatkan income. Kalau investasi adalah mengusahakan harta melalui tangan orang. Mengusahakan hartanya melalui tangan orang. Ya. Kalau orang employee dapat harta kalau tangannya bergerak. Dan pihak yang mengerjakan masih setuju, dapat income. Dia terikat dengan orang yang kasih kerjaan. Kalau self-employed, terikat dengan tangannya. Meskipun nggak tergantung dengan orang lain, tapi kalau tangannya tidak bisa bergerak karena sakit misalnya, maka nggak dapat income. Kalau bisnis, ada dua variabel menopang income. Pertama hartanya dia dan tenaga dia. Dia tidak terikat dengan orang, tapi tenaganya dan hartanya harus digerakin. Peluang dapat lebih karena dua variabel yang bergerak. Investasi, uangnya saja yang bergerak, dia sudah tidak bergerak. Nah, maksud saya, kita harus luaskan cakrawala masalah mata pencaharian. Kalau dalam Islam, selama kau kerja menggunakan tangan dan bai'ul mabrur, maka itu menjadi sesuatu yang mulia. Jadi kerja apapun selama kerja, yakni bukan minta, bukan pula mencuri, maka itu mulia. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa pengangguran terjadi justru di kelas SMA dan perguruan tinggi. SD, SMP pengangguran cenderung kecil. Karena SD, SMP mau kerja apa saja. SMA sampai perguruan tinggi mulai milih-milih pekerjaan.
Meskipun memang pekerjaan SD SMP jauh tidak lebih baik daripada kerjaan SMA perguruan tinggi, tapi di konteks mata pencaharian di sini punya masalah. Nah, Islam membuka mindset kita. Yang penting orang itu bermata pencaharian. Dan selama menggunakan tangan, bukan minta, bukan nyuri, atau menggunakan bisnis, maka itu mulia. Yang membuat orang tidak dapat mata pencaharian, terkadang sebabnya bukan karena tidak ada mata pencaharian, tapi karena milih-milih mata pencaharian. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita memiliki mindset yang terbuka seperti ini, maka setiap kita bisa menyesuaikan diri. Awas ya, jangan terjebak kepada para motivator yang lebay. Seakan-akan bisnis itu segalanya. Terkadang kalau ngikuti motivasi-motivasi kan, jangan mau jadi pegawai seumur hidup. Keluarlah sekarang juga, ada buku-buku gitu. Itu baik, tapi berlebihan. Karena agama mengakui income atau kasab mata pencaharian itu bisa dari tangan. Dan juga bisa dari bisnis. Jadi maksudnya, agama itu pasti benar. Jadi ada sebagian orang yang emang cocoknya kerja. Dan ada sebagian orang cocoknya usaha. Maka kalau cocoknya kerja, kerjalah. Nggak apa-apa. Karena itu menjadikan kau keluar dari kefakiran. Dan bahkan kau menjadi muzaki. Tapi ada orang yang cocoknya memang dagang. Kerja nggak cocok dia. Maka usahalah. Nah, hendaklah kita bisa mengerti diri kita ini cocoknya di income itu dari kerja atau dari usaha atau bahkan dari dua-duanya. Kalau dua-duanya Masya Allah berarti double garden namanya. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nah ini yang kadang belum clear di mata kaum muslimin. Ada sebagian yang ekstrim wajib jadi pegawai. Banyak keluarga yang wajib jadi pegawai. Kalau nggak jadi pegawai dianggap masih gagal. Ada ekstrim sekali, ngapain jadi pegawai? Mendingan usaha, bebas. Tapi saya katakan, karena Rasul menyebut al-kasab itu dua, yakni ma al-amalu biyadihi wal bai'ul mabrur, maka dua-duanya boleh dipilih. Dan memang di faktanya di lapangan, setiap orang punya passionnya masing-masing, punya keahliannya masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang mengerjakan sesuai dengan syakilahnya atau bentuknya. Oke ya, tadi di lajur income. Nah di konteks ini perlu kecerdasan income. Gimana kalau kerja, karirnya jadi bagus, sehingga penghasilannya bagus. Kalau bisnis berarti gimana bisnisnya bagus, income-nya bagus. Ya. Antum-antum bisa ngajari kita semua di sini yang karirnya bagus, kasih tahu gimana karirnya bagus. Karena kalau kerja identik dengan karir. Tinggi posisi berarti tinggi penghasilan. Itu gimana caranya? Jadi kaum muslimin perlu piawai supaya income-nya bagus, supaya nanti bisa memenuhi keluarga dan bisa bayar zakat, bahkan bisa biayai dakwah. Kembali ya, saya ingatkan ke poin pertama. Umat Islam melihat harta bukan apa yang dimakan, bukan apa yang ditabung, tapi apa yang diinfakkan. Jadi ayo berlomba-lomba mencari harta untuk berlomba-lomba menginfakkan. Gitu kira-kira gitu. Kita cari untuk kita kasih ke orang. Isinya gitu. Kita cari ini untuk kita kasih ke masjid. Kita cari ini untuk kita kasih ke anak yatim. Untuk ke dakwah. Yang paling besar ini dakwah. Dakwah ini belum ada budgetnya. Masya Allah. Sehingga kalang kabut dakwah ini. Dibully orang di mana-mana nggak bisa ngelawan Islam ini. Karena nggak ada budget komunikasi. Budget perbaikan citra. Oke ya. Tadi itu yang pertama. Masalah mengelola income. Yang kedua, ngelola keuangan kalau sudah dapat. Nah, ini kaum muslim ini punya masalah dua-duanya. Income-nya kurang piawai,
begitu dapat borosnya tak terkira. Jadi dapatnya susah, keluarnya bral. Dapatnya Masya Allah dikit saiti. Begitu dapat bral langsung ke mall, habis seketika, sehari itu juga habis. Mungkin sesiangan begitu dapat gaji jam 9 pagi, jam 12 sudah ludes. Kredit ini, udah yang satu udah masuk ke istri. Habis. Bapak nggak punya duit, nggak ada, udah habis seketika. Nah, ini perlu kecerdasan mengelola keuangan. Nah, Isra memberikan satu guidance. Menarik ini kata Rasulullah dalam sebuah riwayat ya, la faqra manik tasoda. Tidak akan fakir bagi orang yang sedang. Jadi kefakiran itu terjadi karena orang berlebihan. Itu benar loh. Kalau kita sedang, insya Allah nggak fakir. Sedang itu gimana sih? Sedang itu bisa pertengahan, bisa proporsional, tergantung konteksnya. Jadi kalau penghasilannya 2.000, ya sedang itu 1.000. Tapi kalau 1.000 nggak cukup Ustadz, 2.000 aja masih kurang, ya berarti kamu nambah income. Itu. Nggak bisa Ustadz, berarti ditekan kebutuhan, supaya sedang. Pokoknya kalau kita udah punya rumus sedang, insya Allah, hampir semua masalah keuangan terjadi karena keborosan. Pemborosan. Ada boros yang disengaja, kayak tukang-tukang boros itu. Beli baju kok mahal-mahal, sayang kan? Gitu. Ada yang boros yang tidak disengaja. Misalnya, beli lauk, cocoknya cuma 1 kilo. Belinya 1 kilo seperempat, keliru ngitung. Setiap hari jadi dana haji itu. Bisa dipahami ya? Ada yang boros karena gaya hidup. Gitu. Dan kita semua ini, otaknya udah dicuci supaya jadi orang boros. Gitu. Kalau nggak boros dianggap tidak sosial. Nah, udah habis duit kita. Sudah kok nggak pernah, wakaf nggak punya. Duitnya dipakai beli baju, sama beli sepatu, ya nggak? Coba sepatu itu ada yang berapa? Ada yang 40 sepatu. Ini kalau kita nggak menyadari diri, tiba-tiba nanti di akhir hayat, sedekah nggak punya, amal nggak punya. Gitu. Sedikit nggak punya, apa-apa jadi adanya, punyanya tinggalan barang-barang bekas semua, itu baju bekas, sepatu bekas, semua bekas. Tapi kalau kita punya tinggalan pondok, tinggalan sekolah, tinggalan apa, Masya Allah jadi amal soleh kan? Semoga jadi amal soleh. Makanya saya bilang, meskipun 1 meter, wakaflah. Jadi tinggalan kita itu. Syukur-syukur bisa wakaf 1 hektar. Wakaf 1 masjid. Wakaf 1 gedung pondok pesantren. Wakaf web. Boleh nggak? Wakaf web. Bikin web yang bagus, prosesistemnya diwakafin. Wakaf TV. Wakaf radio. Wakaf apa? Terserah. Semua aujuhul khair wa dakwah. Setiap jalan-jalan kebaikan dan jalan dakwah. Jadi kami ulangi lagi, perlu dikelola. Nah, sedang itu apa sih? Sedang itu 2. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang dari kebutuhan, namanya bakhil. Bin pelit, bin medit, bin geraji menir. Paham ya? Misalnya, belanja sehari itu 100.000. Diceret jadi 40.000. Pelit namanya itu. Termasuk pelit kepada diri sendiri. Makan standarnya 20.000. Enggak, sekarang 10.000 aja. Pelit. Itu pelit pada diri sendiri. Boleh? Enggak boleh. Kalau melebihi batas kebutuhan, namanya israf. Berlebihan. Boleh? Enggak boleh. Kalau barang yang melebihi batas itu dibuang-buang, namanya tabdzir. Makanya israf sama tabdzir itu adik kakak. Biasanya kalau israf pasti tabdzir. Karena nggak bisa digunakan. Kecuali kalau israf, segera dikasihkan ke orang. Itu baru israf saja, nggak sampai tabdzir. Tapi biasanya kalau orang israf itu tabdzir biasanya. Paham ya?
Oke. Nah, kalau orang sedang, insya Allah nggak sampai fakir. Pas. Gitu. Ada cerita kecil ini. Seorang pengusaha Saudi datang ke sini, terus nyewa kendaraan plus sopirnya. Yang kisah datang dari sopirnya. Bapak ini Masya Allah, setiap nyuruh beli sesuatu, itu nyuruhnya pas, misalnya gini, yuk mampir kita beli pisang, itu pernah gitu. Saya berapa beli pisang? 2, iya, 2 biji. Oke, beli 2 biji. Uangnya berapa? 20.000, 2 biji harganya 8.000. Beli ya, dia beli 2. 1 dimakan, 1 dikasihkan sopirnya. Nggak beli 5, belinya 2, pas. Taruh. Kembalian tadi mana kembaliannya? Astagfirullah, 12.000 aja diminta. Ya kan? Terus misalnya nanti kemana lagi? Kita beli minum, belinya 2 biji. Persis 2 terus. Persis yang dibutuhkan. Setiap sisa diminta. Sisanya mana? Nah, ternyata sisa tadi semua itu. Begitu lewat ada salah satu peminta, orang fakir gitu. Dibukain pintu, dikasihkan semua. Pengusaha ini mengajarkan. Hiduplah sedang, kau nanti bisa sedekah. Inilah hidup. Jangan mubazir. Jangan tabdir, nanti nggak punya sedekah. Nah, ini perlu diajarkan kepada anggota keluarga kita, meskipun perlu kerja keras. Karena budaya kita ini budaya israf dan tabdir. Gitu. Dan kalau dibilangin, dianggap pelit. Padahal hal pelit itu kalau dibawa kebutuhan. Kalau dalam kebutuhan itu sedang, di atas namanya israf. Ini saja nilai ini kalau kita bisa jalankan. Jadi income bagus, dikelola bagus, ya udah hartanya lebih. Itulah namanya orang kaya. Itulah muzaki. Tapi income bagus, tabdir habis, nggak jadi kaya. Income jelek dikelola bagus, ya nggak ada. Dikelola apa? Nggak ada income-nya. Nah, paham ya? Income bagus, kelola bagus, ada sisa harta. Itulah yang namanya muzaki. Orang yang bisa zakat. Orang yang bisa zakat apa? Orang yang hartanya melebihi kebutuhannya. Kabar buruknya, kebutuhan kita hari ini nggak jelas, sama keinginan itu nggak ada batasnya, sehingga nggak ada satupun orang ngaku jadi kaya, padahal waktunya sudah berzakat nggak sedikit. Ini masalah besar juga. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tanya? Oh itu Pak Kusari ada, Fadl Pak. Baik, melanjutkan yang tadi. Fadl. Misalnya kita mempunyai beberapa aset. Aset itu kalau kita meninggal, kan pasti meninggal nih. Tapi aset itu tidak boleh dijual gitu lah. Artinya tidak dijual, tapi itu dimanfaatkan misalnya 1/3 buat biaya wakaf, dana wakaf untuk operasional kegiatan di masjid sama pondok, dan selebihnya itu untuk anak-anak. Nah itu gimana mekanismenya Pak Ustadz? Ya contohnya misalnya gini lah, saya punya kontrakan beberapa pintu. Kan kalau dijual, kalau saat saya sudah meninggal kan habis tuh harta. Nggak berbekas. Nah tapi kita maunya itu tidak dijual, tapi menjadikan dana abadi bagi operasional masjid dan yayasan kita misalnya gitu. Nah itu mekanismenya seperti apa? Syukran. Oke. Kalau gitu maka mekanisnya pakai wasiat. Jadi nanti dibuat wasiat, dikumpulkan seluruh ahli waris. Wasiatnya bunyinya begini. Jadi harta ini 1/3-nya akan dimanfaatkan untuk dana masjid. Ceprot. Sisanya berarti saya kasihkan kepada kalian 3, 4, 5, tapi saya mengasihkan kepada kalian bukan untuk dijual, tapi kalian manfaatin. Gitu. Jadi dibuat wasiat yang
alokasinya dan penerimanya sudah ditetapkan. Kemudian dibuat syarat barang-barang ini tidak dijual. Itu kalau maunya kontrakan tadi tidak bisa dijual. Karena kalau tidak menggunakan prosedur wasiat atau prosedur hibah yang disyaratkan, maka pemilik harta waris itu punya keleluasaan untuk menjual atau tidak menjual. Gitu. Kalau pemilik harta awal ingin, katakan tadi, kontrakan tidak dijual, maka berarti tidak boleh menggunakan prosedur waris. Nah, karena ini ada pembagian yang melebihi batas sepertiga kepada pihak, maka seluruh ahli waris dikumpulin. Kalau punya anak laki-laki sih, ahli warisnya ya nggak banyak, ya anak laki-lakinya itu sama istrinya. Udah. Makanya ada istilah, kalau nggak punya anak laki-laki, harta akan keluar kemana-mana. Tapi kalau punya anak laki-laki, harta ya udah di situ aja. Karena anak laki-laki yang akan mengendalikan harta. Karena seluruh orang akan dihalangi oleh anak laki-laki. Paman nggak dapat waris karena ada anak laki-laki. Ya, istri dapat turun karena ada anak laki-laki. Turun haknya. Siapa lagi? Ibu turun kalau ada anak laki-laki. Jadi nanti kalau misalnya ada laki-laki berarti ya anak laki-laki, istri, kalau ibu masih ada, kalau bapak masih ada, saudara laki kalau masih ada dikumpulin. Saudara laki sih udah nggak dapat karena ada anak laki-laki ya. Kumpulin, digenain. Khusus kontrakan atau apa ini saya wasiatkan begini ya. Sepertiga untuk ini, selebihnya untuk kalian, tapi tolong tidak dijual. Itu boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus, kalau nggak ada pertanyaan, kita terus ya. Nanya Ustadz sedikit. Siapa Mbak? Fadel? Siapa? Yuli, Bu Yuli. Ustaz. Fadel, Bu? Yang barusan aja kok jadi saya confuse ya sama tadi pertanyaan Ibu Betty ya. Jadi kan sepertinya kan memberikan waris tapi dengan batasan tadi tidak boleh dijual Ustadz ya. Iya. Jadi apa bedanya sama tadi yang pertanyaan pertama Bu Betty? Bu Betty kan tadi bertanya ada warisan terus orang tuanya tidak boleh dijual lah. Itu apa bedanya sama yang di atas gitu loh Ustadz? Justru kalau ingin membatasi, tidak boleh menggunakan prosedur waris. Kalau waris, ya nggak bisa dibatasi. Hukum waris, hukum berdiri sendiri. Kalau pelimpahan hak kepada orang lain ya, itu pakai hukum waris, ya berarti ya nggak usah dibatas-batasi. Tapi kalau ingin membatasi, tidak boleh pakai waris. Berarti udah dikasih sebelum orangnya meninggal, pakai hibah atau pakai wasiat. Gitu. Paham ya? Kan mau ngebatasin tadi jangan sampai rumahnya dijual. Ya. Ya. Maaf Ustadz. Kalau ingin rumahnya tidak dijual jangan diwaris. Maaf Ustadz. Jadi maksud saya begini. Jadi yang tadi barusan Ustadz bicarakan bahwa sisanya tidak dijual tapi untuk dimanfaatkan itu dalam rangka seperti hibah gitu ya Ustadz ya? Sebelum meninggal ya? Dia sudah menyerahkan. Iya, sebelum meninggal sudah membagi hartanya. Oh gitu, ya. Jadi tapi kalau ingin hibah, ya berarti kan jauh sebelum kondisi kematian. Kalau udah dekat kondisi kematian, namanya wasiat. Nah, wasiat itu boleh tanpa izin waris sampai sepertiga. Kalau di atas sepertiga harus izin waris. Dia mau ngasih ke sini lebih banyak, izin waris. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi kalau beberapa harta diwasiatkan. Misalnya kayak rumah yang ditinggali. Dia ini biar nanti jatuh ke adikmu yang paling kecil ya. Udah. Ini semua udah dapat. Yang lain udah terserah. Nanti kalau bapak ibu nggak ada, kau waris terserah. Berarti pakai hukum waris. Beberapa harta atau semua harta nggak mau diwaris tapi mau dikasihkan. Boleh aja. Meskipun ini para ulama mengatakan kalau sampai nggak mau diwaris, semua dijatuhkan, itu ada dua catatan. Kalau membaginya kepada orang yang baik, benar, tidak ada unsur kedoliman, atau menghindari hukum waris, maka nggak apa-apa. Karena dibaginya memang semua yang potensi jadi ahli waris sudah dikumpulin semua. Itu nggak apa-apa.
Tapi kalau dia menghindari waris karena ingin dijatuhkan ke salah satu, itu yang bisa jadi haram, gitu. Karena akan menghalangi hak orang atas harta yang sudah hampir jatuh, gitu. Paham ya? Jadi kalau mau hibah ya memang jauh sebelum kondisi kematian. Nah, tapi kalau masih ingin memanfaatkan, berarti namanya wasiat, gitu. Jauh sebelum meninggal, nanti kalau bapak nggak ada, maka kontrakan ini aku inginnya ya sepertiga untuk masjid. Clear itu setuju sama nggak setuju, itu harus setuju. Nah sisanya ini untuk kalian bertiga, ibu nggak usah, ibu tak kasih ini. Ya udah, berarti yang sudah diwasiatkan itu nanti keluar dari harta waris. Gitu. Nah yang diwaris sisanya. Gitu. Atau semua harta menggunakan konsep wasiat. Boleh aja, asal tidak ada unsur kedoliman. Boleh aja. Tapi kalau menggunakan unsur wasiat full, ini biasanya ada indikasi menghindari hukum waris. Itu bisa kena haram hukumnya. Dan makanya ya bijaksanalah di dalam mengelola harta ini. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Nah, tadi yang biasanya kan kalau ibu tuh rumah keluarga suka atau beberapa harta yang sangat berarti bagi dia, manusiawi, boleh diizinkan. Ini jangan dijual ya, ini kenangan ibu, ini dulu aku. Ya. Padahal sebenarnya kalau udah meninggal sih nggak ngaruh, kan meninggal udah nggak ngaruh sebenarnya. Itu kan perasaan waktu dia masih hidup aja sebenarnya. Waktu meninggal sih nggak ngaruh, cuman terkadang ada budaya-budaya yang perlu dipertahankan, kayak misalnya rumah keluarga itu jatuh ke anak terakhir, misalnya kayak gitu. Boleh nggak? Ya boleh, menggunakan prosedur apa itu? Bisa prosedur hibah, bisa prosedur wasiat. Kalau ingin membagi. Jadi pembagian pelimpahan hak orang kepada orang lain itu kan banyak. Bisa pakai hibah, bisa pakai macam-macam, termasuk bisa pakai waris. Gitu. Ketika orang pemiliknya mati, ya berarti jatuh hukum waris, nggak bisa jatuh hukum yang lain. Dan nggak bisa dihindari. Orangnya udah mati kok. Gitu. Langsung hukum waris. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kami ulangi lagi, pengelolaan keuangan keluarga siapapun kita, itu tadi kan upayanya dalam rangka menjadi keluarga muzaki. Maka ya konsepnya itu keluarga muzaki. Maka income-nya atau kasepnya ditata sebaik-baiknya, pengelolaannya ditata sebaik-baik. Kita bisa belajar dari sahabat-sahabat mulia. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya orang yang mampu secara keuangan. Tapi lihat hidupnya, sangat sederhana. Ini kita ini mampu kagak, hidupnya sok mampu. Jadi kita ini udah dua kesalahan. Mampu kagak, hidupnya sok mampu. Sahabat ini mampu sekali, hidupnya sederhana. Jadi dua keuntungan mereka. Dan memang secara budaya kita itu memang boros ya. Makan kita itu kan memang banyak rempahnya, panjang kita itu makan itu. Nggak simple gitu, bukan roti sama kalau kita makan di daerah-daerah simple ya, roti sama gandum, kalau sama gandum, roti sama madu jadi, roti sama daging dipanggang tanpa bumbu jadi kan gitu. Kalau yang biasa simple, kita ini kan nggak simple gitu, masya Allah, makanya banyak. Baju kalau di Arab itu kalau laki-laki mau punya banyak untuk apa kan? Kan bajunya putih. Ya udah, 3 biji udah cukup. Gitu. Wong satu baju bisa dipakai 2 hari karena nggak keringatan kan. Jadi akhirnya membuat hidup itu simple. Nah, perkara kayak gini yang paling tersinggung ya ibu-ibu. Wong tas aja itu 40 biji kok gimana? Yang menarik ibu-ibu itu, mohon maaf ya Bu, itu kenapa harus nyama-nyamain gitu loh, sehingga kan boros. Kalau tasnya pink, berarti kerudungnya pink, bajunya pink, terus roknya pink, terus sepatunya pink. Lah kan akhirnya panjang ceritanya, seluruh warna punya gitu. Siapa yang harus nyama-nyamain itu loh? Apa nggak boleh
si baju pink, tasnya coklat. Kan nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Kenapa harus nyama-nyamain? Gitu. Jadi ini semua bentuk pengelolaan harta ya. Intinya, la faqra manik tasuda. Tidak fakir bagian sedang. Terakhir nih materi, waktunya sudah hampir selesai. Selebihnya, ya terakhir, selebihnya masalah keuangan keluarga itu, toh sebagai orang beriman, itu memang kuasa Allah. Gitu. Ada keluarga yang ditakdirkan cukup hartanya, ada keluarga yang diuji kemiskinan, ada keluarga yang diuji anak soleh, ada anak keluarga yang diuji anak yang tidak soleh, termasuk diuji sakit, habis duitnya, diuji istri cerewet, habis duitnya, diuji suami kabur-kaburan, habis duitnya. Itu semua merupakan keputusan Allah yang harus disikapi. Idealisme dalam membangun keluarga, sesuatu yang wajib, terutama teman-teman yang baru menikah. Tapi pastikan kita ridha atas keputusan Allah yang terjadi pada kita. Karena bisa jadi kita udah upaya ini dan itu dan ini dan itu, tapi faktanya Allah berikan kepadamu sesuatu yang bisa jadi tidak seperti yang kau harapkan. Maka ketika terjadi hal itu, yang pertama, ridha atas keputusan Allah. Yang kedua, dicari sebabnya dan diperbaiki. Kenapa bisa jadi keuangan ada masalah? Dicari sebabnya dan diperbaiki. Bisa jadi. Terutama situasi seperti yang sekarang kita rasakan. Ini perlu ridha atas keputusan Allah. Banyak bisnis yang tutup bisa jadi. Tutup semua, udah kayak tutup buku di akhir tahun aja. Usaha apa aja tutup. Ya udah tinggal ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dicari solusi. Solusi datang dari dua hal. Dicari sebabnya dan alternatif jawabannya. Kenapa kok tutup? Kenapa kok akhirnya perusahaanku mem-PHK-kan aku? Kenapa? Adakah solusi? Cari solusi. Ya. Nah, insya Allah terakhir ya dengan ridha kepada Allah dan terus memperbaiki dan mencari solusi. Semoga kita dikuatkan keuangan kita di keluarga dan tetap menjadi muzaki sampai kapanpun. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.